Di sebuah gang sempit yang terletak di sudut Pasar Baru Bekasi, seorang gadis kecil tampak mendorong gerobak kecil berisi termos es teh yang diikat tambang. Wajahnya dipenuhi keringat, rambut sebahunya yang acak-acakan menempel di dahi, dan baju coklat lusuhnya tampak kebesaran warisan dari ibunya. Usianya baru 12 tahun, namun sorot matanya tajam, seperti menyimpan masa lalu yang lebih berat dari tubuh kurusnya. Namanya Laras. Ia bukan anak biasa. Ia bukan sekadar penjual es teh. Tapi hari itu, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Langkahnya pelan menyusuri lorong pasar yang riuh. Para pedagang mengenalnya, tapi tak pernah benar-benar dekat. Laras bukan tipe anak cerewet. Ia pendiam, penuh perhitungan, dan setiap geraknya seolah memiliki makna. Setiap kali ia berhenti dan mengangkat gelas plastik untuk melayani pembeli, ia akan menunduk sebentar seperti sedang mengucapkan doa. Tak ada yang tahu, setiap es teh yang ia jual telah ia doakan dengan mantra pelindung warisan kakeknya, untuk melindungi dirinya dari niat buruk manusia. Pasar Baru tak lagi ramah bagi pedagang kecil. Preman-preman liar makin menjadi. Uang keamanan yang semula cuma 10.000 seminggu kini naik menjadi 20.000 per hari. Yang tak bayar, akan ditampar, ditendang, atau gerobaknya diobrak-abrik. Laras, tentu tak sanggup bayar. Hari ini adalah hari ketiganya menghindari setoran, dan wajah Ujang Kodok, sang kepala preman, sudah mulai menghantui lorong-lorong pasar. Cepet atau lambat, anak kecil itu bakal kena giliran juga, bisik salah satu pedagang tua yang kasihan tapi tak bisa berbuat banyak. Sore menjelang, langit mulai menguning. Laras berdiri mematung di sudut gang, menatap matahari yang mulai tenggelam. Ia teringat wajah ibunya yang terbaring lemah di rumah kontrakan kecil mereka. Uang hasil jualan hari ini hanya cukup untuk beli obat dan sedikit beras. Tidak lebih, tapi di dalam hatinya, ada tekad keras yang menyala. Ia tak akan menyerah. Ia bukan sekadar gadis kecil penjual es teh. Ia adalah cucu dari Darpan, sang penjaga makam keramat yang telah menanamkan ajian kuno ke dalam dirinya sejak kecil. Tiba-tiba, suara tawa kasar terdengar dari arah belakang. "Nah, ini dia bocah setan itu," teriak salah satu preman. Ujang Kodok muncul dengan langkah beratnya, disusul 3 anak buah. Mereka mengepung Laras, dan salah satu dari mereka langsung menyenggol gerobaknya hingga termos terguling. Es teh tumpah membasahi kaki Laras. Gadis itu diam, tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya menatap Ujang dengan mata yang mulai merah. Warga sekitar hanya bisa menonton dalam diam. Takut, tak berdaya. Ujang meraih kerah baju Laras. "Lu pikir lu siapa? Hah? Anak kecil ngelawan gua?" Ia mengangkat tangannya, siap menamparkan. Tapi detik itu juga, Laras memejamkan mata. Tangan kanannya perlahan menyentuh tanah pasar yang kotor. Udara seolah mendadak dingin. Daun-daun dari atap kios mulai bergetar, dan suara angin aneh terdengar melingkar-lingkar di telinga orang-orang. Ujang terdiam, tangannya berhenti di udara. Matanya membesar, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Orang-orang mulai bisik-bisik. "Kok anginnya beda ya? Gue ngerasa kayak ada yang liatin kita," tapi Laras hanya diam. Matanya kini menatap lurus ke mata Ujang. Dalam tatapan itu, seolah ada ribuan mata roh yang menyala dari balik tubuh kecilnya. Ujang mundur selangkah, wajahnya pucat. Anak ini, bukan manusia biasa," gumamnya. Tapi sebelum ia bisa mundur lebih jauh, telapak tangan Laras menyentuh tanah untuk kedua kalinya. Ada yang bangkit, sesuatu yang belum pernah dilihat dunia preman pasar sebelumnya. Laras berdiri tegak, sinar lembut memancar dari tanah yang ia sentuh. "Kalau kalian masih ganggu orang kecil, kalian akan berurusan dengan mereka," bisiknya pelan. Tak ada yang paham maksudnya. Tapi udara saat itu membisu. Angin berhenti, bahkan nyamuk pun seperti tak berani bersuara. Hari itu, Pasar Bekasi menyaksikan awal dari sesuatu yang luar biasa, kebangkitan ajian tapak roh, melalui tubuh mungil seorang gadis kecil dari Gang Mawar. Pasca insiden sore itu,
pasar diliputi kegelisahan yang aneh. Kabar tentang tatapan mata Laras yang mampu menggoyahkan Ujang Kodok menyebar cepat. Pedagang yang semula diam, kini mulai berbisik-bisik penuh rasa penasaran. Beberapa bahkan meyakini Laras memiliki ilmu pelindung dari leluhur. Tapi Ujang Kodok, ia tidak terima. Malam itu, di warung tuak belakang pasar, ia menggebrak meja. "Gua gak takut sama bocah tengik. Dia cuma main sulap. Besok gua ajarin dia cara hormat sama orang kuat." Ujang meraung, tapi wajahnya masih pucat. Dalam hatinya, ada rasa takut yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Esok paginya, Laras kembali berdagang seperti biasa. Ia mendorong gerobaknya melewati kios-kios yang pagi itu tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang menyambutnya dengan anggukan simpati. Tapi Laras tetap seperti biasa, tenang, pendiam, dan penuh tekad. Sementara itu, di pojok pasar, Ujang dan 4 anak buahnya mengamati dengan pandangan membara. Hari ini bukan sekadar pemerasan biasa. Hari ini adalah tentang mengembalikan harga diri seorang preman yang telah dijatuhkan oleh bocah kecil berkaus coklat lusuh. Tepat pukul 9 pagi, Ujang berjalan ke arah Laras dengan langkah berat dan berapi-api. Ia membawa balok kayu. "Lu pikir ini wayang? Lu kira bisa nakut-nakutin gua pakai sulap kampungan? Hari ini lu gua ajar, Laras!" teriaknya lantang. Pasar mendadak sunyi. Pedagang mulai menyingkir dari jalur mereka. Laras tak bergeming. Ia berdiri di samping gerobaknya dengan tangan tergenggam, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekerasan fisik. Ujang menghantam gerobak Laras dengan balok. Termos kembali tumpah, es teh mengalir ke kaki gadis kecil itu. Tapi berbeda dengan kemarin, kali ini Laras tidak hanya diam. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Ujang. Matanya menatap langsung ke dalam jiwa lelaki tambun itu. "Abah dulu pernah bilang, orang yang menghina yang lemah akan ditelanjangi oleh kegelapan yang dia sembunyikan," ucap Laras pelan, namun menggetarkan. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah barat, meski matahari masih menyengat dari atas. Bau bunga melati mendadak menyeruak. Beberapa pedagang mencium bau kemenyan yang samar. Anak buah Ujang mulai mundur perlahan. "Bang, kita cabut aja deh, ini tempat jadi aneh banget," bisik salah satu. Tapi Ujang tetap maju, walau tangan kirinya kini sedikit bergetar. Ia mencoba menamparkan Laras, namun sebelum tangan itu mengenai pipi gadis kecil itu, telapak tangan Laras menyentuh dadanya. Sekejap, tubuh Ujang kaku. Matanya melotot, dan tubuhnya ambruk perlahan ke tanah. Ia tidak pingsan, tidak pula kesurupan. Ia sadar, tapi tidak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan tak terlihat menekan seluruh tubuhnya. Suara lirih terdengar dari mulut Laras, "Tapak pertama, penjaga tanah pasar ini, bangkitlah." Dari tanah, samar-samar muncul bayangan hitam berbentuk manusia bersenjata trisula. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang mereka lihat, tapi semua yang menyaksikan tak bisa mengingkari, ini bukan dunia biasa. Warga pasar mulai berani mendekat. Beberapa menangis, beberapa berlutut. Laras hanya berdiri tenang, menatap Ujang yang terkapar dengan mata nanar. "Aku tidak ingin menjadi musuh siapapun," katanya datar. "Tapi jika kalian menyakiti orang kecil lagi, mereka yang tidak terlihat akan turun tangan." Ujang menangis, bukan karena sakit, tapi karena malu. Hari itu, bukan saja egonya yang hancur, tapi juga seluruh mitos keperkasaannya sebagai raja pasar lenyap di tangan seorang anak kecil penjual es teh. Dan langit Bekasi, pagi itu, seolah menjadi saksi dimulainya kejatuhan dunia preman. Malam itu, Laras duduk termenung di samping ranjang ibunya yang tengah tertidur lemah. Di tangan mungilnya tergenggam kain tua berwarna hitam dengan simbol aneh di ujungnya, warisan terakhir dari seseorang yang paling berarti dalam hidupnya, kakek Darpan, sang penjaga makam yang mengasuhnya sejak kecil. Laras menatap kain itu dengan mata berkaca-kaca. Setiap kali dunia menekannya, setiap kali ia merasa takut, kain itu selalu ia peluk.
Di sanalah tersimpan jejak-jejak ajian yang kini menggetarkan para preman, ajian tapak roh. Kakek Darpan bukan lelaki biasa. Ia adalah penjaga makam tua di pemakaman Gunung Benda, Bekasi, tempat yang sudah lama dipercaya sebagai garis pemisah antara dunia nyata dan dunia roh. Di usia 5 tahun, Laras sudah diajak tidur di antara nisan-nisan. Ia tidak pernah diberi boneka, melainkan batu hitam yang katanya berasal dari petir pertama di malam satu suro. Saat anak-anak lain diajari berhitung, Laras diajari mendengar suara tanah dan merasakan getaran jiwa manusia yang lemah. Suatu malam 7 tahun lalu, kakek Darpan menyalakan 5 lilin di tengah makam dan meletakkan tangan Laras di atas tanah basah. Cucu kakek, kau akan menjadi perantara. Jika suatu hari dunia tidak lagi adil padamu, ingat ini, jangan membalas dengan amarah. Bangkitkanlah roh yang tertidur. Biarkan mereka yang berbicara lewat telapakmu. Malam itu adalah malam pertama Laras merasakan sentuhan roh penjaga. Tubuhnya menggigil, tapi ia tidak takut. Sejak saat itu, tanah menjadi sahabatnya, dan para arwah menjadi pelindungnya. Kakek Darpan wafat ketika Laras berusia 9 tahun. Ia meninggal dalam posisi duduk bersila di samping pusara, dengan senyum yang tak pernah memudar. Warga menganggap kepergiannya sebagai hal biasa, tapi Laras tahu kakeknya tidak benar-benar pergi. Ia menjadi roh pertama yang masuk ke dalam lingkaran tapak roh yang Laras miliki. Kadang, di malam-malam hening, Laras bisa mendengar bisikannya, memberi petunjuk atau sekadar menenangkan hati kecilnya yang lelah. Ajian tapak roh adalah ajian kuno yang sangat langka. Tidak bisa dipelajari oleh orang tamak atau pendendam. Hanya hati yang bersih, jiwa yang murni, dan keberanian menghadapi ketakutan yang bisa membangkitkannya. Kakek Darpan menyebutnya sebagai ilmu ketulusan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menyeimbangkan. Dan kini, Laras telah menjadi pewaris terakhir dari garis ajian itu, meski ia hanya gadis kecil dengan baju coklat yang lusuh. Namun dalam hening malam itu, angin bertiup kencang dari jendela yang setengah terbuka. Lilin di pojok kamar tiba-tiba padam. Laras menoleh. Di balik jendela, samar-samar ia melihat sosok berjubah hitam berdiri di atap rumah tetangga. Mata sosok itu merah menyala. Laras berdiri perlahan, napasnya tercekat. Ia tahu, itu bukan roh penjaga. Itu adalah penyusup dari dunia seberang. Seseorang telah menyadari kebangkitannya. Tak lama, suara lirih muncul dari bawah lantai kamar. Sebuah simbol bercahaya muncul di tanah. Kain hitam di tangan Laras bergetar. Ia menggigit bibirnya, lalu meletakkan kain itu ke lantai. "Kakek, aku butuh bimbinganmu," bisiknya lirih. Roh sang kakek muncul dalam bentuk cahaya lembut, berdiri di sudut kamar. "Ujianmu belum selesai, Laras. Kekuatanmu sudah membangkitkan perhatian mereka, para pemilik ilmu hitam yang selama ini tertidur." Suara kakek menyatu dengan angin malam, meninggalkan bulu kuduk yang berdiri di seluruh tubuh Laras. Di saat dunia preman pasar mulai takut padanya, Laras kini sadar, lawan sesungguhnya bukanlah manusia, tapi mereka yang hidup di balik tabir alam gaib. Dan kekuatan tapak roh baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Fajar menyingsing dengan muram. Langit Bekasi tampak kusam, seperti enggan tersenyum. Angin pagi membawa hawa yang ganjil, dingin menusuk tulang padahal matahari belum muncul sepenuhnya. Laras berdiri di halaman rumah kontrakan mungilnya, kaki telanjang menjejak tanah. Di hadapannya terbentang garis-garis ajian yang ia gambar semalam, menggunakan arang dan darah jari telunjuknya sendiri. Malam tadi, kakek Darpan datang lewat mimpi, memperingatkan bahwa mereka sudah mendekat. Laras tahu, ini bukan lagi tentang pasar, bukan lagi soal uang keamanan. Ini sudah memasuki ranah pertarungan antara alam manusia dan roh kegelapan. Sosok berjubah hitam yang muncul semalam di atap kini bergerak. Ia bukan manusia. Ia adalah Bayu Iblis, mantan murid sesat dari Padepokan Gunung Karuhun yang diusir karena mencuri naskah larangan.
Ilmu hitamnya dikenal dengan nama Ajian Bayangan Langit, ajian yang bisa mengikat roh penjaga dan memaksa mereka menjadi budak. Dan kini, ia mengincar Laras, anak kecil pewaris sah tapak roh, karena hanya tapak roh yang bisa membuka gerbang ketiga di Gunung Benda, tempat terkuburnya kekuatan gaib paling purba di tanah Betawi. Tengah hari, Bayu Iblis muncul di pasar. Orang-orang tidak tahu siapa dia, tapi hawa yang ia bawa membuat semua bunga layu dan binatang kecil bersembunyi. Ujang kodok yang masih trauma hanya bisa bersembunyi di bawah meja, gemetar seperti anak kecil. Laras tahu inilah saatnya. Ia berjalan perlahan menyusuri pasar yang sunyi, membawa termos kosong dan sehelai kain hitam berisi jimat. Bayu Iblis menoleh. Akhirnya, tapak roh kecil itu datang, desisnya. Suaranya seperti dua logam beradu, dingin dan menyayat. "Pergilah, aku tidak ingin membangunkan tanah ini lebih dalam," ujar Laras datar. Tapi Bayu Iblis tertawa mengejek. "Kau anak kecil, belum pantas membawa warisan sebesar itu. Serahkan ajianmu, atau pasar ini akan menjadi kuburan massal." Laras menunduk sebentar, meletakkan termos dan menggulung lengan bajunya. Lalu ia menyentuh tanah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Getaran muncul, ringan, lalu semakin kuat. Dari bawah tanah, suara gamelan samar-samar terdengar. Aroma menyan dan bunga kantil memenuhi udara. Seketika tanah pasar retak halus, dan dari celahnya, muncul sosok-sosok roh penjaga. Mereka tidak berwujud manusia biasa. Ada yang membawa tombak, ada yang bermata 3, ada pula yang hanya berupa api dengan sorot mata menyala. Laras berdiri di tengah mereka, mata tertutup, tubuhnya mengambang sedikit dari tanah. Inilah bangkitnya tapak roh, kekuatan spiritual yang hanya bisa hidup lewat jiwa yang tulus dan hati yang suci. Orang-orang di pasar hanya bisa menatap dengan takjub dan gentar. Bayu Iblis melepaskan gelombang hitam dari tangannya, seperti kabut pekat yang melayang ke arah Laras. Namun sebelum kabut itu menyentuhnya, 5 roh penjaga mengangkat tangan dan membentuk perisai cahaya keemasan. Ledakan besar terjadi. Getarannya terasa hingga ke ujung pasar. Beberapa kios roboh. Tapi Laras tetap berdiri tegak, mata kini terbuka, dan cahaya putih menyala dari kedua telapak tangannya. "Kau tidak bisa menaklukkan tanah ini, karena tanah ini dilindungi oleh roh yang setia, bukan oleh kekuasaan." Suaranya tenang, namun menggema seolah diucapkan oleh 1000 jiwa. Bayu Iblis meraung. Sosoknya mulai retak, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba melarikan diri ke langit, tapi satu roh penjaga melompat dan menghantamnya dengan trisula dari cahaya. Jeritannya mengguncang langit. Dalam sekejap, ia lenyap menjadi abu hitam yang ditiup angin. Laras terjatuh ke tanah, lelah, napasnya tersengal. Orang-orang mulai mendekat, sebagian menitikkan air mata. Seorang ibu menyelimuti tubuh Laras dengan kain seadanya. Kamu menyelamatkan kami semua, nak," bisiknya lirih. Hari itu, pasar Bekasi. Bersujud di hadapan anak kecil penjual es teh yang dianggap remeh. Tak lagi sekadar pedagang kaki lima, Laras kini dikenang sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan roh. Dan dari balik bayangan, kekuatan-kekuatan gelap lain mulai bergeliat, karena kekuatan tapak roh telah kembali hidup. Beberapa hari setelah insiden di pasar, suasana kembali tenang. Namun bagi Laras, kedamaian itu hanyalah kabut tipis sebelum badai besar. Setiap malam, ia terus didatangi mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di puncak sebuah bukit berkabut tebal, di bawah langit merah darah. Di depan sana berdiri gerbang ketiga, sebuah gapura batu purba penuh simbol kuno yang terus berdenyut seperti jantung hidup. Di balik gerbang itu, terdengar bisikan ribuan suara, tangisan, amarah, dan rintihan dari dunia yang terkubur. Kakek Darpan kembali muncul dalam mimpinya. Wajahnya kali ini murung. Gerbang itu tidak boleh terbuka, Laras, itu adalah pintu terakhir antara dunia manusia dan para roh pembelot. Dan seseorang sedang mencarinya. Seseorang yang lebih kuat dari Bayu Iblis, lebih jahat, lebih haus kekuasaan.
Laras terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di luar kamar, angin malam membawa bau belerang dan suara kukuruyuk ayam jantan, padahal waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Keesokan harinya, Laras memutuskan pergi ke Gunung Benda, ditemani oleh Pak Hadi, tukang becak tua yang dulu sering dibantu kakeknya. Mereka berangkat sebelum fajar. Di sepanjang perjalanan, burung-burung tidak berkicau dan dedaunan seolah membisikkan firasat buruk. Begitu sampai di kaki bukit, Laras langsung merasakan tekanan yang berat di dadanya. Seolah udara di sana tidak untuk dihirup manusia biasa. Pak Hadi bahkan sempat pingsan sebelum sempat mencapai setengah pendakian. Laras meneruskan sendiri. Langkah demi langkah menembus kabut tebal dan rerumputan yang terasa seperti menyentuh kulit mayat. Semakin ia mendekat ke puncak, semakin nyaring suara-suara di kepalanya. Tangisan, raungan, suara-suara dari roh yang telah terkunci selama ratusan tahun. "Kenapa kau membangunkanku? Kenapa kau datang?" Suara itu bergaung. Tapi Laras tidak takut. Ia tahu, sebagai pewaris tapak roh, hanya dialah yang bisa menyegel gerbang itu kembali sebelum jatuh ke tangan yang salah. Di puncak Gunung Benda, berdirilah gerbang ketiga. Tingginya hampir 4 meter, ditutupi akar dan lumut. Tapi simbol-simbol di permukaannya menyalam merah samar. Tanah di sekeliling gerbang terasa panas dan berdenyut, seperti nadi raksasa. Laras melangkah mendekat, dan meletakkan kedua telapak tangannya di tanah. Cahaya putih mengalir dari tubuhnya, masuk ke tanah, lalu merambat ke kaki gerbang. Dalam sekejap, seluruh area bergetar hebat. Dari balik gerbang, terdengar jeritan panjang yang membuat langit menjadi kelam. Namun sebelum Laras sempat menyelesaikan ritual penyegelan, terdengar tawa panjang dan kasar dari balik bebatuan. Muncul seorang lelaki tinggi berjubah merah darah, dengan wajah penuh luka bakar dan sorot mata iblis. Ia adalah Ki Surajagat, pendekar hitam pengikut ajaran Banaspati, musuh bebuyutan kakek Darpan. Ia dipercaya telah mati 15 tahun lalu, namun kini berdiri di hadapan Laras, segar, kuat, dan jauh lebih berbahaya. "Anak kecil, kau pikir bisa menyegel gerbang itu sendirian? Aku datang untuk membuka pintu ini, dan membangkitkan raja dari balik alam." Ki Sura menjentikkan jari, dan dari balik semak muncul 3 makhluk hitam bertaring, roh-roh pembangkang yang ia ikat dengan ajian waringin gila. Mereka menyerbu Laras. Gadis itu mengangkat tangan, dan 5 roh penjaga muncul dari tanah, membentuk lingkaran perlindungan. Pertempuran pun dimulai. Api dan cahaya, bayangan dan roh, saling bertabrakan di puncak gunung yang sunyi. Laras berdarah. Tubuhnya nyaris roboh. Tapi ia tetap berdiri. "Selama aku hidup, gerbang ini tak akan pernah terbuka," teriaknya. Langit bergetar. Kilat menyambar puncak gunung. Laras menekankan kedua telapak tangannya ke tanah dengan sekuat tenaga terakhirnya. Tanah memecah, membentuk pusaran cahaya yang menyedot semua roh jahat ke dalamnya. Ki Sura meraung keras, tubuhnya terseret cahaya, namun ia tertawa di akhir nafasnya. "Kau menang hari ini, bocah, tapi gerbang ketiga akan tetap retak, dan suatu hari, raja dari balik alam akan datang untukmu." Tubuhnya lenyap. Laras terjatuh, pingsan di pelukan bumi. Tapi satu hal pasti, dunia belum aman. Perang baru saja dimulai. Malam itu, setelah Laras berhasil menutup celah gerbang ketiga di Gunung Benda, kota Bekasi mendadak dikepung kabut pekat. Tak ada hujan, tapi petir menyambar bertubi-tubi dari langit yang gelap legam. Di sudut-sudut pasar, warung-warung menutup lebih awal. Para pedagang menyalakan dupa dan membaca doa-doa kuno. Orang-orang tua mulai berbicara tentang ramalan leluhur, jika gerbang kegelapan dibangunkan, maka raja dari balik alam akan mencari inang baru di dunia manusia, dan inang itu kini telah ditandai. Laras terbaring lemas di rumah kontrakannya. Tubuh kecilnya dipenuhi luka-luka dalam dan goresan halus yang tidak sembuh dengan ramuan biasa. Ibunya menangis diam-diam di dapur, memasak air rebusan daun kelor dan air mawar sesuai petunjuk dukun pasar. Tapi Laras tidak hanya terluka secara fisik.
Ia merasa separuh jiwanya masih tertinggal di puncak Gunung Benda, tempat suara-suara dari alam lain terus memanggilnya, membujuk, merayunya agar membuka gerbang sekali lagi. Di dalam mimpinya yang berat, Laras melihat sosok tinggi besar bermahkota tanduk kerbau duduk di atas tahta tengkorak. Matanya menyala merah, dan suaranya seperti gelegar gunung meletus. "Anak kecil, kau yang menghalangi kebangkitanku. Tapi waktu tidak memihakmu. Semakin lama, tapak roh akan melemah, dan aku akan masuk melalui celah kecil, menunggumu goyah." Sosok itu adalah Raja Raga Sakti, entitas kuno yang terkubur sejak zaman kerajaan Sunda kuno, penguasa para roh pemberontak. Keesokan harinya, warga pasar mulai melihat kejadian ganjil. Beberapa preman yang dulu brutal kini kehilangan ingatan. Mereka berjalan mondar-mandir seperti mayat hidup, berbicara sendiri, bahkan tak bisa lagi mengenal keluarga mereka. Ujang kodok yang dulu ditampar Laras kini meracau di pojok pasar, menulis simbol-simbol aneh di dinding dengan darah ayam. Semua tanda itu jelas, kekuatan Raga Sakti mulai merambat, masuk ke dalam pikiran manusia yang hatinya kosong. Laras dipanggil oleh seorang dukun tua yang tinggal di bawah jembatan layang, Bah Cipto, sahabat almarhum kakek Darpan. Bah Cipto menunjukkan sebuah batu cermin yang berkabut dan berkata, "Nak, roh Raja Raga Sakti belum bisa menyeberang sepenuhnya, tapi ia sedang mencari pintu kecil untuk masuk. Kau adalah pewaris tapak roh, tapi juga, kau kini menjadi sasaran utama. Jika kau goyah, bahkan hanya sedikit, ia akan masuk melalui bayanganmu sendiri." Laras menunduk. Di dalam dirinya, ketakutan mulai tumbuh. Tengah malam, Laras mendengar suara orang menggedor-gedor pintu rumahnya. Saat dibuka, seorang anak lelaki kecil berdiri sendiri, tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat. "Kak, aku melihat dia sudah di bawah tanah, dan dia bilang, dia ingin meminjam tubuhmu." Anak itu lalu pingsan. Laras langsung mengangkatnya masuk, sementara lilin-lilin di rumah tiba-tiba padam satu persatu. Cermin di ruang tamu bergetar. Di dalam bayangannya, Laras melihat wajahnya sendiri, namun dengan mata merah menyala. Laras menyadari satu hal, pertempuran belum selesai. Ia harus mempersiapkan dirinya untuk perlawanan berikutnya, bukan melawan manusia, tapi melawan dirinya sendiri. Ajian tapak roh memberinya kekuatan, tapi juga membuka pintu kepada godaan yang jauh lebih mengerikan. Jika ia jatuh, dunia bukan hanya akan kehilangan pelindung, tapi juga akan menyambut kembalinya sang Raja Kegelapan dalam wujud seorang gadis kecil penjual es teh. Dan jauh di kedalaman tanah Gunung Benda, gerbang ketiga yang sempat tersegel itu mulai retak sedikit demi sedikit, darah segar merembes dari celahnya, menandai bahwa perang antara terang dan gelap belum usai, hanya ditunda. Dan sang raja sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Sejak malam itu, Laras mulai takut pada bayangannya sendiri. Ketika ia berjalan di pagi hari, bayangan tubuhnya kerap bergerak mendahuluinya. Ketika ia bercermin, wajahnya memudar lalu berganti menjadi sosok lain, dirinya sendiri, tapi dengan sorot mata penuh kebencian. Ajian tapak roh yang dulu menjadi sumber kekuatannya kini terasa memberatkan, seperti ada sesuatu yang mencoba merebutnya dari dalam. Ia mulai sulit tidur, dan setiap kali terlelap, ia bermimpi menjadi sosok jahat yang menghancurkan pasar dengan tangannya sendiri. Ibunya semakin khawatir. "Laras, kamu pucat sekali, kamu tidak apa-apa, nak?" tanya sang ibu sambil menggenggam tangan putrinya yang mulai dingin. Laras hanya tersenyum kecil, tak ingin menambah beban wanita yang telah membesarkannya seorang diri. Tapi jauh di hatinya, ia tahu, bayangannya kini hidup dan punya kehendak sendiri. Itu bukan sekadar simbol gelap, melainkan pecahan jiwanya yang mulai membelot karena pengaruh Raja Raga Sakti. Suatu malam, Laras tiba-tiba terbangun dalam keadaan berdiri di depan cermin. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Dan dalam pantulan cermin itu, bayangannya tersenyum, lalu berbicara. "Aku adalah kamu yang sesungguhnya, aku adalah rasa sakitmu, dendammu, dan kini, aku akan menggantikanmu." Dalam sekejap,
bayangan itu merobek dirinya keluar dari pantulan, menciptakan sosok Laras kembar yang identik, tapi penuh aura kelam. Gadis itu lalu melesat keluar rumah, meninggalkan Laras yang terhempas tak sadarkan diri. Keesokan harinya pasar Bekasi gempar kembali. Seorang gadis kecil penjual es teh terlihat memukul abis kios-kios, membuat preman-preman pingsan, dan mencaci maki warga. Tapi mereka salah sangka, itu bukan Laras. Itu adalah bayangan Laras, jelmaan dari sisi gelap tapak roh yang telah dibangkitkan oleh energi Raja Raga Sakti. Ia menyamar sempurna, namun bersikap seolah Laras telah berubah menjadi monster kecil. Reputasi Laras hancur hanya dalam 1 hari. Laras terbangun di rumah Mbah Cipto, tubuhnya lemas, dan matanya sembab. Kau sedang menghadapi ujian terberat dari seorang pewaris ajian suci, yaitu melawan dirimu sendiri, ujar Mbah Cipto dengan lirih. Kau harus menundukkan bayanganmu, atau dia akan menjadi inang sempurna bagi Raga Sakti. Dan jika itu terjadi, dunia tidak hanya akan kehilanganmu, tapi akan kehilangan harapan terakhir. Laras menatap langit penuh luka, tapi mulai menyadari bahwa ini bukan lagi tentang menyelamatkan pasar, melainkan menyelamatkan jiwanya sendiri. Malam harinya, Laras memulai ritual pemisahan jiwa. Ia menanam kakinya di tanah, menggenggam pusaka dari kakeknya, cincin tapak roh yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Ia membaca mantra perlahan, dan tubuhnya mulai bercahaya. Udara menggetar, roh-roh penjaga muncul, berdiri membentuk lingkaran. Lalu, dari dalam pusaran cahaya, bayangan Laras muncul, tersenyum sinis. Jadi kau ingin melawanku, dirimu sendiri. Kau akan kalah karena aku tahu semua ketakutanmu. Laras menatap bayangan itu dengan tatapan yang kini tak lagi ragu. Kau tahu semua ketakutanku, tapi aku tahu semua kelemahanmu. Karena kau adalah luka yang belum kupeluk. Maka terjadilah pertempuran batin di antara dua Laras. Satu berbalut cahaya, satu berbalut kegelapan. Mereka bukan hanya bertarung fisik, tapi bertarung batin. Laras harus mengakui rasa sakitnya, kesendiriannya, dan semua kemarahan yang ia pendam selama ini. Air mata dan darah bercampur malam itu, di antara teriakan-teriakan yang hanya bisa didengar oleh roh-roh pelindung bumi. Ketika fajar menyingsing, hanya satu sosok yang tersisa berdiri di tanah. Laras yang asli, tubuhnya luka-luka, tapi wajahnya tenang. Bayangan itu telah ia peluk, bukan dilawan. Karena ajian tapak roh bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatu dengan luka-luka jiwa agar tidak menjadi racun. Tapi sebelum lenyap, bayangan Laras sempat berbisik, Raga Sakti, kini tahu kelemahan terbesarmu. Dan suara itu hilang ditiup angin. Hari itu Laras menang, tapi ancaman baru telah ditanam di hatinya. Hari itu langit Bekasi tampak cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Burung-burung kembali berkicau, dan pasar mulai hidup lagi. Tapi Laras tahu, ini hanya ketenangan semu. Ia kembali berjualan es teh di ujung gang kecil pasar, duduk di bangku reot sambil memandangi lalu lalang orang. Sekilas, ia tampak seperti gadis kecil biasa berusia 12 tahun, tapi di dalam dirinya, badai belum benar-benar reda. Bayangan yang ia kalahkan kini tinggal dalam dirinya, bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai pengingat. Orang-orang mulai mendekatinya kembali. Maaf ya, Laras, kami salah sangka, kata Bu Mirna, pedagang sayur yang dulu sempat menuduhnya kerasukan. Laras hanya tersenyum. Tak apa, Bu, kadang yang terlihat jahat belum tentu salah, dan yang tampak baik belum tentu benar. Ia bicara dengan tenang, namun di matanya tersimpan rasa waspada yang tak pernah padam. Karena jauh di relung hatinya, suara bisikan Raja Raga Sakti masih sesekali terdengar, seperti angin yang mengalir dari balik celah dunia. Malam itu, Laras bermimpi lagi. Tapi kali ini ia tidak berdiri di puncak gunung, melainkan di sebuah lapangan luas, dikelilingi barisan manusia tanpa wajah. Di tengahnya berdiri Raga Sakti dalam wujud raksasa, mengenakan jubah raja dan mahkota emas. Kau pikir ini berakhir, katanya. Kau telah menyatu dengan bayanganmu,
dan kini aku tahu celahmu, rasa iba, kasih sayang, dan kemanusiaan. Itu akan menjadi kelemahanmu, Laras. Karena dalam perang berikutnya, yang kau hadapi bukan aku, tapi orang-orang yang kau cintai. Laras terbangun dengan mata merah. Di luar jendela, angin malam meniupkan harum dupa dan bunga kenanga. Ia tahu, peringatan itu bukan sekadar mimpi. Beberapa titik energi kegelapan mulai muncul di titik-titik kota lain, Pasar Senen, Terminal Kalideres, bahkan sampai ke Tanah Abang. Raga Sakti belum bisa menjelma utuh, tapi pengaruhnya mulai menyebar. Dan ia tak akan datang sendirian. Akan ada orang-orang terpilih yang tubuhnya kosong, yang akan dirasuki oleh roh-roh pemberontak. Di pasar, Laras bertemu dengan seorang lelaki tua buta yang memegang tongkat dari tulang kelapa. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Sentanu, mantan penjaga gerbang pertama. Kau anak yang kuat, tapi kau tak bisa terus berjalan sendiri, ujarnya. Perang yang akan datang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Kau harus membentuk lingkaran pelindung. Pewaris Ajian Sungsang, Ajian Lemah Lembut, dan Ajian Guntur Wening masih ada di luar sana. Kau harus menemukan mereka, sebelum Raga Sakti menemukannya lebih dulu. Hari itu, sebelum pulang, Laras duduk di bawah pohon mangga di belakang pasar. Ia menuang 2 gelas es teh dari termos lusuh miliknya. Satu untuk dirinya, satu lagi ia letakkan di atas tanah kosong. Untukmu, bayanganku, bisiknya pelan. Aku tak akan melupakanmu. Kau adalah bagian dari perjuanganku, dan saat perang besar datang, kita akan bertarung bersama, bukan saling meniadakan. Angin berhembus pelan, dan gelas teh itu bergoyang, seolah menerima. Matahari tenggelam, menumpahkan cahaya oranye ke gang-gang pasar. Laras menatapnya dengan pandangan tenang. Ia hanyalah gadis kecil lulusan SD yang menjual es teh, tapi kini ia adalah satu-satunya penjaga batas antara dunia nyata dan dunia roh. Esok pagi ia akan kembali berjualan seperti biasa, tersenyum pada pelanggan, memberi kembalian dengan ramah. Tapi satu hal pasti, perang belum usai. Ini baru permulaan.